Menurut Kak Kansa, definisi AI itu apa sih Kak? Kalau menurutku pribadi ya, AI itu kayak sebuah sistem yang ditanam di perangkat komputer atau mesin yang membuat mesin atau komputer itu bisa berpikir selayaknya manusia. Kalau itu dari definisi aku pribadi ya. Hai guys, selamat datang di podcast Pertemuan Halus bersama aku di sini Anggi, dan hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat menarik banget. Halo Kak, siapa namanya? Halo semuanya, aku Kansa Zahira. Halo, saya Gio. Oke, akhir-akhir ini gimana kabarnya guys? Baik, alhamdulillah baik. Meskipun ya banyak tugas sebetulnya. Kalau Kak Dio gimana? Ya begitulah, sama seperti Kansa lah. So, Ngomong-ngomong, Kak Kansa umur berapa ya? kalau aku 16 sebetulnya, tapi kalau tahun ini 17. Berarti masih belum legal ya Kak ya? KTP-nya belum keluar. Belum. Sekolah di mana Kak? Aku sekolah di Semanggi. Kalau aku dengar katanya Kak Dio buka jasa joki skripsi ya Kak ya? Iya kak, alhamdulillah buka. Masih baru sih kak soalnya juga. Rame nggak Kak sekarang? Ya masih terbilang rame sih kak sekarang itu. Kira-kira harganya berapa Kak? Paling mahal. Spill. Spill ya? Spill. Berapa mahal? Alhamdulillah paling mahal pernah nyentuh sampai 4 juta kak. Wah, Iya. buset. Banyak juga ternyata. Jadi topik yang kita bahas kali ini berkaitan sama AI. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak Dio? Kak Dio ngerjain skripsinya murni hasil kerja sendiri apa dibantu sama AI nih? Sebenarnya sih tergantung tingkat kesulitannya sih kak ya. Kalau mudah ya bisa saya kerjakan mandiri tanpa AI. Tapi kalau susah ya saya AI. Menurut Kak Kansa, definisi AI itu apa sih Kak? Kalau menurutku pribadi ya, AI itu kayak sebuah sistem yang ditanam di perangkat komputer atau mesin yang membuat mesin atau komputer itu bisa berpikir selayaknya manusia. Kalau itu dari definisi aku pribadi ya. Kalau Kak Dio, Kalau menurut pengalaman saya juga ya AI itu kecerdasan buatan dari manusia yang digunakan untuk seperti mempermudah lah pekerjaan manusia, membuat skripsi seperti yang membantu mengerjakan tugas dan lain-lain. ada pengalaman nggak sih Kak yang berkaitan sama AI? Kalau pengalaman, karena aku pribadi masih seorang siswa ya, jadi aku akan ceritain pengalamanku sebagai seorang siswa. Jadi kadang kalau misal kita lagi ngerjain tugas nih, terus lagi bener-bener mentok, nggak tahu jawabannya apa, cara ngerjainnya gimana, dan kita nggak tahu harus tanya siapa, itu aku larinya ke AI. Karena apa? AI itu sekali kita ngeluarin pertanyaan dan kata kunci, itu mereka bisa mengeluarkan jawaban yang relevan. Misal nih, kakak nyari jawaban dari soal itu, AI ngasih jawabannya detail nggak sih Kak? Apa pasti jawaban itu bener atau enggak? Kalau bener sih Enggak, ya tidak sih kak. belum tentu. Jadi kalau lengkap dan tidaknya sih lumayan. Karena gini, kalau misal kita ajuin pertanyaan nih, nah AI itu akan ngasih beberapa opsi jawaban. Jadi ada opsi A, opsi B, opsi C. Nah, beberapa opsi itu punya jawaban yang berbeda-beda ya. Dan kalau misal kita pilih opsi 1 nih, kadang rumusnya ada yang lengkap, tapi pas kita milih opsi 2 nanti rumusnya nggak terlalu lengkap gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan pengetahuan kita masing-masing. Jadi males baca buku dong Kak kalau kita bergantungan sama AI jawabannya. Males baca buku sih. Ya, tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya, tetap tergantung pribadinya. Kalau dia nggak bisa memanfaatkan atau mengendalikan diri dengan baik, ya bisa jadi AI itu jadi bukannya jadi menguntungkan, malah jadi bumerang buat dia. Kalau pengalaman Kak Dio sendiri gimana? Dalam menggunakan AI ya? Iya. Ya pengalaman saya itu kan saya kerja jasa skripsi kan. Ya saya gunakan untuk mempermudah pekerjaan saya dalam mengerjakan skripsi. Tapi ya itu kak, sebenarnya AI tidak tentu benar semua sih memang. Tentu saja ada yang keliru, jadi harus Pilah-pilah lagi. ya belajar lagi. Kalau dampak negatif AI sendiri itu apa ya Kak ya? Wah, dampak negatif sih banyak banget ya. Karena gini,
kalau positif dan negatif itu tergantung orangnya. Kalau orang itu bisa memanfaatkan AI dengan baik, ya AI itu akan meluncur ke hal yang positif. Tapi gini, kalau misal kita melakukan sesuatu yang nggak seharusnya, itu AI juga bisa membantu. Jadi kalau soal bahaya sih, bahaya kalau dia nggak bisa memanfaatkan dengan baik. Kakak pernah dengar nggak dampak negatif AI yang berkaitan sama kriminalitas? Kriminalitas. Ya, berita-berita gitu. Seperti teror sih kak biasanya kak. Teror atau ada juga yang biasanya, mohon maaf ya kak ya, foto-foto bisa digunakan untuk dihilangkan nggak bersamanya seperti itu. Padahal kan sekarang ya begitulah. Iya. Ya. Jadi kak, kriminalitas sebenarnya banyak. Kayak misalkan foto orang diganti jadi apa gitu. Terus atau mungkin suara orang bisa diganti jadi apa gitu. Buat penipuan. Ya buat penipuan bener. Berarti suara aku ini bisa diubah dong kak? Bisa Misal aku nyanyi terus suaranya aku ganti pakai suaranya Arina Grande gitu gimana kak? bisa. Bisa. Cuman kalau aku pribadi sih nggak pernah explore, jadi nggak terlalu tahu caranya. Silakan kak dimakan. Ya terima kasih. Makan. Makan kak, makan. Terima kasih. Yo, belum. Sorry yo. Better ya? Iya. Better endorse kami dong. Genders. Itu foto anu ya? Jadi langsung ya. Misal nih kak ya, gambar link neraka nih gunung ya. Kalau kita ganti gambarnya jadi sapi, kucing itu bisa nggak kak? Pakai AI? Bisa kak, bisa. Itu kan ada juga yang aplikasi yang bisa mengedit foto seperti itu, bisa. Sekarang kan AI kan canggih kak, apa aja bisa kok. Ini kesannya lebih ke horor gak sih kak? Bisa ngubah-ngubah gitu, kan jadi takut. Iya, jadi tergantung pribadinya sih kalau udah gitu. Jadi foto orang sekarang itu aku lupa ya nama aplikasinya apa, cuman aku sendiri juga pernah foto orang itu bisa diganti dengan orang lain, tapi tetap nyambung gitu. Jadi meskipun foto itu diganti, tapi nggak kelihatan kayak editan, beneran. Ya, Kayak misalkan gambar ini bisa diganti jadi macam-macam, sapi gak apa, Canggih tuh bisa banget, bisa. banget. Harapan kakak ke depannya kalau AI ini terus berkembang buat kita, harapan kakak? Kalau terus berkembang, harapan untuk ke depannya, kalau untuk AI-nya sendiri ya, semoga sistem keamanan dari AI itu bisa ditingkatkan. Karena gini, sekarang aplikasi berbayar atau yang non berbayar itu bisa diakses dengan sangat mudah dan tidak ada patokan umur buat siapa yang mengakses. Jadi meskipun dia adalah anak yang di bawah umur, sebetulnya belum waktunya dia pakai HP, itu udah bisa mengakses AI di mana-mana. Di Play Store pun juga bisa di-download dengan bebas. Kalau jangan sampai kejadian ya. Kalau orang tuanya nggak mengawasi dengan baik. Karena jujur pengawasan orang tua di Indonesia itu masih terbilang rendah kalau buat anak-anak. Kalau AI sendiri itu berbayar nggak kak? AI ada yang berbayar, ada yang gratis kak. Ya, ada yang berbayar, ada yang enggak. Kalau yang berbayar, apa bedanya sama yang gratis? Kalau Ya jelas lebih lengkap fiturnya kak. ya lebih lengkap, Dibanding lebih yang banyak, gratis, ya. dan penggunanya juga bisa lebih ekspor. Kalau lebih
Maksudnya kalau berbayar itu bisa gitu. Kira-kira lebih mahal nggak kak kalau yang berbayar? Bervariasi sih kak, tapi relatif murah sekarang ya. Iya, relatif sih. Kalau mahal dan murah itu kan relatif. Tapi kalau mohon maaf ya, karena kalau aku kan murid, jadi lebih baik dibeliin sesuatu yang lain gitu daripada harus beli beli fiturnya AI. Sekarang kan banyak ya orang-orang itu nyari aplikasi gratis, dia nontonnya di YouTube tuh, nyari yang mod. Itu sebenarnya aplikasinya bervirus loh kalau kita download dari YouTube. Ya aplikasi bajakan kak itu kak. Iya, Iya bajakan. malah. Ya, ya semoga di masa depan ya, atau mungkin sudah dikembangkan sekarang, semoga AI itu bisa membantu kita untuk mendeteksi virus. Ya, semoga aja ya. Semoga. Harapan aku juga kayak gitu kak sebenarnya. Iya, nggak, maksudnya aku nggak kepengen AI ini jadi murah. Katanya tadi AI bisa menemani kita kan ya kak. Kadang kalau kita lagi di fase terendah, mungkin teman, saudara atau keluarga itu kan nggak pasti selalu ada di samping kita kan ya kak. Misal nih, aku minta bantuan AI buat nemenin aku cerita gitu, bisa nggak? Bisa. Banget. Iya. Karena ini bener kebetulan banget ya. Iya. Aku beberapa hari yang lalu itu nemu di Instagram ada orang yang ngechat seolah-olah AI itu suaminya. Jadi dan anehnya nggak tahu kenapa ya, AI ini juga ngomong selayaknya manusia biasa gitu. Ternyata efek sampingnya luar biasa ya kak ya. Iya. Jadi mungkin bisa mempengaruhi psikologi kita. Mental. Iya, benar. Mentalnya terganggu. Ya, kalau sekarang mungkin kalau yang nggak asing buat teman-teman semua mungkin yang nonton juga sudah tahu Google Assistant. Itu mirip kok. Tapi ini lebih fleksibel. Iya, asisten Google lebih peka daripada manusia. Waktu itu aku ulang tahun, dia ngucapin di jam 00 tepat loh kak. Aku belum bangun, dia udah ngucapin duluan. Lebih perhatian. Iya. Boleh nanya nggak kak? AI itu udah dijalanin sama manusia apa bisa jalan sendiri kak? Untuk sekarang ya masih dijalani sama manusia. Soalnya ngeri juga sih kak kalau udah jalan sendiri, bisa kiamat AI. Kiamat Ya, teknologi. sekarang ya udah masih dalam pengawasan manusia lah. Cuman kita nggak tahu ya, mungkin di masa depan akan jadi bisa jalan sendiri. Bahaya sih kak. Ternyata nggak kerasa ya kak, ternyata percakapan kita udah cukup lama. Oke, kita akhiri aja podcast hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Dio dan Terima Kak kasih Nasa, kembali. dan juga terima kasih yang sudah menonton selama